Saya mudik kemarin bersama Bu Haji, Dua aja, berdua aja. berdua. Itu kegiatan di sana biasanya ngapain aja Pak Haji kalau mudik ke Padang gitu? Intinya saya kangen saudara-saudara dan ya orang kampung lah. Apa karena syukuran juga untuk eh, apa ya untuk ke depannya gitu, ke depan-depannya dari pemilihan kemarin Eh, gitu. Ya kalau soal syukuran sih secara resmi enggak, tapi kita akan selalu ya pulang kita tuh bertanda kita bersyukur ya atas apa yang eh, kita capai untuk saat sekarang, dan kita pulang karena selama ini banyak juga yang bertanya-tanya, banyak juga yang WA, banyak juga yang menelpon kita, ingin tahu aktivitas kita semenjak kepergian almarhum. Jadi namanya orang kampung, karena saya juga besarnya di kampung, sehingga orang-orang kampung tuh banyak sedikitnya kenal dengan saya. Jadi mereka semuanya sudah banyak yang menjadi pertanyaan bagi mereka, eh, karena seringnya saya ya kalian datang menanyakan sesuatu hal, dan alhamdulillah respon dari kita di kampung ya Payakumbuh atau masyarakat saya sejauh ini sih baik-baik saya, baik-baik saja, positif lah, ya positif lah ya. Alhamdulillah saya merasa gembira, masyarakat di kampung saya pada datang, sampai-sampai saya 5 hari eh, dibilang nggak bisa keluar rumah sih nggak lah, bisa lah ya, tapi benar-benar saya dari pagi sampai tengah malamnya ada aja silih berganti, baik yang sesepuh di kampung saya, keluarga ataupun teman lama saya, semuanya pada datang ya ngobrol ya. Mereka intinya saya menilai positif positif aja, karena mereka merasa senang dan merasa gembira atas saya seringnya dia lihat baik di media televisi ataupun di media Merasa bangga YouTube. gitu ya Pak Haji, karena Pak Haji yang dulu bisa sampai di titik Pak Haji yang sekarang gitu ya Pak Haji. Teman-teman di sana gitu. Tentu ya ada perbedaan. Terus terang dalam masa 3 tahun ini kan jauh berbeda. Dimana saya dulu adalah seorang Pengusaha. ya pengusaha tekstil ya. Eh, Namun dalam masa 3 tahun ini kan banyak yang berubah. Artinya usaha udah saya berikan kepada anggota karyawan saya, dan kemudian saya juga kemarin sempat kampanye, dan juga kalian juga selalu update baik kehidupan saya ataupun kehidupan anak saya, kalian tanyakan ke saya ya sejauh saya mampu untuk menjawab ataupun punya waktu ya, kan saya nggak pernah menghindar ya. Nah saya memikirkan juga agar semuanya kalian juga bisa dapat berita yang kalian tanyakan, yang kalian pertanyakan kan gitu ya, dan saya juga bisa menyampaikan apa yang patut saya sampaikan, itu aja sih. Nah, berarti kalau di kampung sana berasa nostalgia lagi gitu ya Pak Haji, ketemu teman-teman lama terus keluarga tuh kenapa nggak ngajak segala juga ke anak-anak juga gitu Pak Haji? Iya, tentu saya banyak bercerita dan ngobrol dengan teman-teman ya, nostalgia masa lalu, eh, baik di waktu sekolah, di waktu di kampung, semuanya itu ya penuh canda tawa ya. Ya mungkin eh, jarang juga ya, boleh dibilang jarang mereka mendapatkan ketawa seperti saat saya pulang kemarin katanya, dan saya pun juga ketawanya ya ya gimana ya, semuanya lucu aja ya dalam Lepas kehidupan, gitu ya. lepas ya. Mereka merasa nyaman, merasa apa ya, ada sesuatu yang apa ya menyenangkan lah ya ketemu dengan saya itu. Uh, dan kenapa enggak saya bawa gala ya, memang mereka mempertanyakan juga, tapi saya alasan saya tidak membawa karena di kampung saya orang tua memang sudah nggak ada. Terus saya mikir kemarin siapa yang akan menjaga. Kalau saya bawa mbaknya, mbaknya juga belum paham dengan situasi di kampung saya. Terus tamu datang itu kita kan harus apa ya, harus siap juga, harus siap juga menyambutnya dengan ya mungkin ada hidangan sedikit banyak lah, kan begitu ya sistemnya di kampung saya begitu. Berarti berapa lama sih Pak Haji nggak pulang ke kampung?
Saya kemarin pulang cuman 5 hari. 5 hari cuma. 5 hari bolak-balik dan kebetulan saya bersyukur kepada Tuhan nih. Ya walaupun setiap saat saya bersyukur sekali. Pas kira-kira 5 atau berapa jam ya setelah saya lewat, itu terjadi longsor di ya, tempat yang saya lewati. Di situ longsornya parah banget, jadi sehingga jalan itu putus. Saya lewat ada beberapa jam. Kalau seandainya saya ngambil pesawat sore, mungkin saya udah lain cerita. Karena sebelum pulang kami sempat berembuk juga apa mau berangkat pagi, apa mau berangkat sore ya. Dan waktu itu kami putuskan untuk berangkat pagi. Dan alhamdulillah saya melewatinya sore di situ, kira-kira saya melewatinya jam 5 ya, saya lewati daerah situ dan kejadiannya malam. Itu kejadian ya, beberapa jam lah peninggalan saya itu kejadian. Jalan-jalan Tuhan itu lagi. Ya itu saya merasa bersyukur juga saya selamat sampai tujuan. Cuman sehingga saya balik terpaksa mencari jalan lain lagi untuk ke Padang. Sebelum pulang kampung kemarin, sebelumnya kapan sih terakhir Pak Haji pulang kampung? Saya pulang 3,5 tahun yang lewat saya pulang. Kemarin sempat dihitung-hitung oleh teman ya, kita ketemu dulu di sini katanya 3,5 tahun yang lewat. Disitulah saya tahunya karena ada seseorang yang umur anaknya sudah sekian. Nah sementara saya dulu pulang dia pesta, jadi hitung 3,5 tahun saya nggak pulang. Tapi berarti akan apa ya? Akan rutin gitu tiap tahun Pak Haji untuk pulang ke Padang atau? Kalau untuk situasi sekarang saya nggak bisa mengatakan saya akan sering pulang, nggak. Pertama sekali kalau kita sudah nggak punya orang tua, untuk pulang itu harus melihat situasi siapa yang di kampung yang sempat ya membantu kita. Artinya membantu maksudnya itu kan kita di kampung sibuk, apalagi kami pulang ya sibuknya, maksudnya harus ada yang ya rumahnya harus dibersihkan, terus ya rumah harus dibersihkan, terus banyaklah hal lain ya kita harus dibantu juga, baik masak, nyuci, semuanya udah nggak, keluarga semuanya sudah kesini, saya udah bawa merantau, jadi kampung itu sekarang yang namanya keluarga inti seperti adik udah saya bawa juga ke rantau ya, orang tua udah saya. Jadi mungkin ke depan ya kalau ada kepentingan saya pasti pulang. Artinya kepentingan saudara-saudara di kampung saya pasti pulang. Atau ada suatu masalah ya insya Allah saya akan usahakan. Karena bagaimanapun juga namanya kampung halaman ya nggak mungkinlah saya lupakan. Apalagi ya saya banyak kisah saya ya baik di kampung kecil saya maupun di daerah Kabupaten 50 kota. Pokoknya Minangkabau, Sumatera Barat itu adalah daerah yang tidak bisa saya lupakan. Saya selalu mengingat karena semuanya di Minangkabau itu, semuanya di Sumatera Barat itu adalah hal yang positif bagi saya, banyak sekali hal-hal yang berarti dalam hidup saya. Ya, mungkin karena saya besar di situ ya. Anak-anak sendiri sebenarnya tahu nggak sih Pak Haji kampung di sana gitu, si Puji, atau pernah ke sana kah atau? Mereka sudah saya bawa semua. Dulu saya pulangkan setiap tahun. Jadi setiap tahun dulu pulang selagi orang tua masih ada. Anak saya bawa pulang. Kadang saya bawa semuanya, kadang 3 orang atau 2 orang. Jadi anak-anak saya sudah tahu semuanya dengan kampung. Cuman karena dia sekolah di sini, teman di kampung itu ya teman sepintas saja. Paling di waktu pulang, mamanya pulang 10 hari, ya teman 10 hari aja. Kemudian dia tahun besok nggak pulang lagi, udah lupa lagi. Ya begitulah. Sehingga mereka tidak mempunyai sejauh ini yang terlalu menarik dia untuk pulang. Momen mendalam itu nggak ada. Tapi dia kepingin sih sebenarnya untuk jalan-jalan ke kampung itu kalau ada waktu. Pingin banget. Traveling gitu. Ya. Pak Haji, lu tambahan yang tadi soal apa tuh? Sorry, Pak Haji sebagai orang tua nih, mantan dari Puji mungkin. Iya, apanya mau saya jawab? Ya, Pak Haji melihatnya gimana gitu? Ya bersyukur atau apa mungkin? Iya, tentang apanya? Si Taurik kemarin melakukan lamaran gitu Pak Haji. Oh. Orang yang pernah dekat dengan Pak Haji gitu, dengan anak Pak Haji gitu. Ya di situ sebenarnya sih nggak ada yang perlu saya komentari karena walaupun saya dahulu
pernah dekat, pernah kenal dengan saya selaku orang tua daripada anak saya Puji. Ya untuk sekarang saya rasa sih nggak ada yang apa yang mau saya komentarkan. Toh dia berpisah dengan anak saya udah atas sama-sama kemauan. Artinya anak saya Puji juga sudah mundur ya daripada hubungan mereka. Kemudian ya artinya tidaklah menimbulkan suatu percekcokan atau gejolak. Jadi memang sudah sepantasnya dan sewajarnya mereka mencari pasangan mereka masing-masing. Karena saya berkesimpulan bahwa mereka tidak begitu cocok ya. Itu aja lah kesimpulan bagi saya untuk melaju ke depan. Karena walaupun bagaimana mereka sudah mencoba untuk penyesuaian dalam hidupnya untuk melanjutkan ke depan. Ternyata banyak mungkin ada di antara mereka yang tidak tidak cocok, tidak sependapat dan tidak sepaham, sehingga anak saya dari awal-awal sudah mundur. Tentu dengan demikian sudah sepantasnya si Torik juga mencari yang lain dan si Puji juga mencari yang lain. Nah sekarang si Torik sudah menemukan, ya alhamdulillah, saya sih merasa senang aja ya, dan kemudian si Puji juga belum ingin buru-buru untuk ke jenjang berumah tangga, belum. Nah, sehingga di situ aja sudah terjadi sesuatu yang kurang cocok ya. Beda karena si Puji dia ingin berkarir dulu, ingin menunggu waktu dulu. Nah, jadi janganlah buru-buru. Nah, sementara mungkin itu kan mungkin ya pasangannya mungkin ingin ya jangan selama-lama lah, lebih cepat lebih bagus kan gitu katanya. Nah, kalau anak saya kan beda ya. Jadi di situ saya rasa udah pantas mereka untuk berpisah kemudian mencari pasangan masing-masing. Bagi saya sih oke aja. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan. Tidak ada problem di situ. Tapi komunikasi sama Torik sendiri masih lancar kan, masih ada kan? Ya kalau seandainya saya ada perlu, bagi saya sih nggak ada masalah. Soalnya saya merasa biasa-biasa aja. Nggak ada yang perlu dipersoalkan di situ. Hanya ada aja segelintir orang yang selalu mencari-cari, mengadu-adu ya. Dan alhamdulillah anak saya kan tidak menanggapi. Anak saya tidak menanggapi dan kami juga tidak tepat dan tidak pantas untuk menanggapi. Karena apa yang terjadi itu memang sudah sama-sama keinginan mereka berdua. Jadi masa lalu juga. Hah? Jadi masa lalu juga. Iya, jadi udahlah, udah selesai itu udah masa lalu, udah selesai. Sekarang mari kita buka lembaran baru. Ya, kita cari pasangan kita yang menurut kita masing-masing yang yang satu yang satu visi dan misi lah ya, cocok. Jadi ya udahlah, nggak ada yang perlu permasalahan. Jadi jangan ditanyakan juga lah bagi saya lagi persoalan sudah selesai lah. Berarti Puji sendiri sekarang masih sendiri Pak Haji, masih fokus dia masih sendiri. Sejauh ini apa yang dia yang saya lihat, nggak tahulah kalau dia bersembunyi ya, tapi rasanya anak nggak bersembunyi, dia memang masih sendiri karena dia ingin bebas, ingin menikmatilah hidup lah ya. Dia masih muda, 21 tahun baru yang habis ya, jadi baru masuk 22 ya. Jadi saya rasa tepat kalau saya selaku papanya memang tepat langkah dia untuk sekarang menikmati hidup, menikmati hidup, berkarir dan enjoy lah ya. Ngapain buru-buru? Udah buru-buru nanti cepat-cepat lagi punya ngomongan. Saya kasihan. Nah, dia masih kecil. Jadi ya tunggulah. Itu kalau saya. Jadi masa mudanya malah ya. Iya. Masa muda itu masa yang paling asik dan paling menyenangkan sekali. Kalau pengalaman hidup saya, masa muda adalah masa paling asik, paling menyenangkan dan paling gembira. Itu masa happy dan itu tidak akan pernah terulang. Jadi jangan kita sia-siakan. Itu kalau saya berpikir. Tapi Puji sendiri curhat gak sih sama Pak Haji kalau masalah percintaan gitu atau apa gitu? Kayak misalkan kemarin itu Torik Lamban curhat juga nggak sih ke Pak Haji gitu? Enggak, dia enggak ada pernah curhat ke saya, cuman saja ya dia pernah menyampaikan sesuatu kepada saya waktu itu. Dia nggak mau nikah dalam waktu yang secepatnya. Itu pernah dia sampaikan ke saya. Karena saya sendiri pernah dulu menyampaikan sesuatu, kemudian rupanya direnungkan oleh dia, benar juga kata papa mungkin, sehingga dia memang tidak mau dalam waktu yang terlalu cepat dan dia sangat muda sekarang. Dia ingin enjoy, ingin berbahagia dan ingin menikmati
hidup kalau menurut saya. Ya, saya berdoa semoga dia tetap menjaga apa-apa yang hal-hal yang tidak tepat, semoga dia tidak melakukannya. Itu aja sih harapan saya. Mudah-mudahan netizen dan masyarakat juga menyenangkan apa yang langkah-langkah yang dia ambil ini. Nah, saya yakin dan percaya ya semoga dia tetap rendah hati. Itu aja sih.